Salam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, selamat beribadah pada pagi hari ini, minggu pertama bulan Juni 2020 ya. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita akan mohon penyertaan hadirat Tuhan supaya menyertai dalam ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memeliharanya dengan penuh kesetiaan dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera dari rahmat Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Kasih Tuhan itu tidak mengenal kondisi, kasih yang sangat tulus untuk kita. Dan kondisi yang kita alami sekarang ini justru membuat kita semakin sadar bahwa hari-hari yang telah dijadikan Tuhan adalah hari yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Kita menyanyikan hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Tuhan adalah kasih yang paling besar dalam hidup kita, dibuktikan dengan pengorbanannya.
Dan Tuhan Yesus telah memulai semuanya dengan hal-hal yang baik. Dan Tuhan adalah Allah yang luar biasa yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita puji Dia, Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memulai sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Engkau Allah yang layak menerima pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Berharga di matamu, berharga di matamu. Yesus, terima kasih Kau telah memulai Yesus karya yang sungguh mulia. Karya yang mulia dalamku, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Kau Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari kita puji Allah kita yang setia, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
terindah bagimu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita semua akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Mari kita akan membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 dan 19 yang mengatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Satu ayat lagi kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 yang mengatakan demikian. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Melalui pembacaan ini saya akan memberikan satu tema, yaitu murid yang menerima kuasa di hidupnya oleh dan dengan Roh Kudus. Ya. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu kemarin kita telah memperingati hari Pentakosta. Ya. Roh Kudus telah dicurahkan ya, kepada para murid-muridnya, ya, di mana para murid-muridnya menanti kehadiran Roh Kudus itu setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Ya. Mereka berhimpun di serambi Bait Salomo, di Bait Allah, di serambi Bait Salomo setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Di mana para murid-muridnya mungkin pada waktu itu juga ada yang berpuasa untuk menantikan kedatangan Roh Kudus ini, ya. Yang berhimpun kurang lebih 120 murid, ya. Jadi lipat 10 daripada murid yang pertama. Tuhan Yesus telah memerintahkan untuk apa? Supaya para murid-muridnya ini diperlengkapi dengan kuasa itu sebelum mereka menunaikan tugas yang mulia, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya. Seperti ditulis dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 tadi, mengatakan di sini, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Kamu akan menerima kuasa. Ya. Murid-murid menyadari hanya oleh dan dengan kuasa Roh Kudus, ya, mereka ada atau memiliki kuasa ini, memiliki kekuatan, kemampuan untuk meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Ya. Kamu akan menerima kuasa kalau atau oleh kuasa Roh Kudus, ya, turun ke atas kamu. Berarti Roh Kuduslah yang menjadi pelaku utama, ya, sehingga kita mampu kuat dan ada kuasa. Respon kita hanya mau, ya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti murid-murid, mereka meresponi
perintah Tuhan Yesus dengan cara menunggu ya, Roh Kudus dicurahkan, dengan bersekutu, dengan menunggu dengan tekun ya, menantikan janji Bapa yaitu Roh Kudus dicurahkan ya. Mereka dengan sehati, dengan sungguh-sungguh ya, untuk menerima kuasa daripada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu betul-betul dicurahkan, dinyatakan ke atas mereka ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku ya. Kuasa Roh Kudus ada di dalam diri Tuhan Yesus, dan itu terbukti, tertulis dalam firman Tuhan dalam Lukas 4 ayat 1, setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam ya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus ya. Akhirnya yaitu Yesus dicobai oleh si iblis, namun Yesus menang ya. Kemudian pada hari Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, para murid-murid yang menanti janji Bapa itu, mereka juga mengalami kepenuhan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus ya. Lalu mereka berbicara dengan bahasa yang lain, atau bahasa baru, atau bahasa lidah, atau glosolali ya. Mereka mengalami yaitu pencurahan daripada Roh Kudus ya. Kemudian Kisah Rasul 4 ayat yang 8, Petrus juga yang penuh dengan Roh Kudus itu, dia punya keberanian ya, bersama dengan yaitu Yohanes yang memberitakan Injil dengan penuh keberanian, dan di hadapan para pemimpin, para Sanhedrin ya, tidak takut menghadapi mereka ya, dengan berani yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah ya. Juga sidang jemaat yang mula-mula ya, di Yerusalem, Kisah Rasul 4 ayat 31 ya, ketika Rasul Petrus, Yohanes yaitu ditangkap oleh para pemimpin dan para para jemaat di situ, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh semalam-malaman, mereka berdoa, dan goncanglah tempat mereka berhimpun untuk memberitakan firman Allah ya. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwa orang-orang yang telah menerima kepenuhan Roh Kudus memiliki satu keberanian untuk memberitakan Injil atau kabar baik, kabar selamat, yaitu bisa dibaca dalam Kisah Rasul 4 ayat 24 tentang Barnabas, Kisah Rasul 13 ayat 9 ketika Saulus atau Paulus ya, yang juga penuh dengan Roh Kudus menghadapi musuh yaitu Elimas, atau juga disebut Bar Yesus ya, seorang ahli sihir ya, di mana Paulus bisa mengusir, menengking mereka ya. Kuasa Yesus luar biasa ya. Amin, saudaraku ya. Roh Kudus senantiasa bekerja di dalam kehidupan murid-murid Tuhan pada waktu itu ya. Ketika Roh Kudus bekerja, bukan berarti Roh Kudus itu hanya bersama-sama dengan kita, dan kita sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita ini pasif ya. Tidak.
Di sini kita harus ada peran Roh Kudus dan peran yaitu manusia. Sehingga kuasa Roh Kudus itu bekerja. Bekerja yang bagaimana? Dikatakan kata dengan menunjuk kepada Roh Kudus. Bekerja di dalam dan melalui kita yang meresponi hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Sebagaimana contoh-contoh yang saya bacakan di dalam Kisah Rasul tadi, ya. Jadi menerima kuasa Roh Kudus berarti kuasa Tuhan Yesus Kristus dinyatakan di dalam dan melalui hidup kita oleh dan dengan Roh Kudus. Amin. Memang tidak mudah untuk mengalami kuasa Roh Kudus ini, ya. Tetapi kalau kita mau tekun berdoa sungguh-sungguh, maka saudara sekalian pasti akan mengalami kuasa Roh Kudus di dalam hidup saudara sekalian. Selanjutnya, yang kedua, ya. Setelah Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa, ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku, ya. Menjadi saksiku. Hidup dan dengan Roh Kudus untuk menjadi saksiku, ya. Artinya supaya kita memberitakan Injil bukan untuk sekedar menerima manifestasi daripada Roh Kudus, ya. Tidak hanya sekedar kita berbahasa lidah, glosolali, ya, bahasa-bahasa seperti yang dialami oleh murid-murid itu, ya. Tetapi yang terpenting di sini yaitu menjadi saksiku melalui kehidupan oleh dan dengan Roh Kudus, ya, serta perkataan yang memberitakan Yesus Kristus, ya. Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat manusia. Itu harus kita beritakan dengan tegas dan pasti bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat menyelamatkan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Rasul 4 ayat 12, ya. Fokus pencurahan Roh Kudus, ya, pada hari Pentakosta adalah menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus dengan kehidupan yang berubah, ya, dan perkataan pencurahan Roh Kudus, ya, dan perkataan yang memberitakan Injil kepada banyak orang, ya. Ya. Maksudnya di sini yaitu bahwa fokus gereja sekarang tidak hanya pencurahan Roh Kudus supaya mengalami manifestasi, ya, sehingga ada hamba Tuhan yang mengajarkan bagaimana caranya berglosolali atau mengucapkan bahasa yang baru atau bahasa lidah, ya. Sebab bahasa lidah itu tidak bisa diajarkan, hanya Roh Kudus yang mengajarkan secara langsung kepada anak-anak Tuhan yang mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus, ya. Manifestasi Roh Kudus adalah akibat sampingan dari pencurahan Roh Kudus, bukan tujuan utama
yang diharapkan dari pencurahan Roh Kudus. Ya. Jadi tujuan utama dari pencurahan Roh Kudus adalah kuasa untuk menjadi saksi Yesus Kristus melalui kehidupan oleh dan dengan Roh Kudus untuk memperkatakan, memberitakan ya tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, amin. Ya. Hal yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu memuridkan. Ya. Misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Namun semuanya itu tidak dikerjakan secara langsung oleh Tuhan Yesus. Bekerja sama dengan manusia melalui pemilihan murid-murid, ya, murid-murid supaya meneruskan memberitakan Injil. Sebagaimana Tuhan Yesus memerintahkan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 di sini, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Penginjilan tanpa pemuridan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Pemuridan tanpa penginjilan itu bukan pemuridan. Ya. Proses pemuridan yang berkesinambungan membuat Injil sampai ke ujung bumi. Ya. Tuhan Yesus melihat Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Walaupun beliau, Tuhan Yesus, sudah ada di surga, itu tetap memantau, melihat ya dengan bersukacita kalau ada jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang diselamatkan, ya. Oleh karena itu malaikat-malaikat di surga bersorak-sorak bila mana ada satu orang jiwa yang diselamatkan, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Namun gereja sekarang itu melihat Injil itu diberitakan ke ujung bumi dengan ya banyak program, kegiatan-kegiatan, ya mungkin mega proyek dengan hasil yang diharapkan itu banyak, ya. Misalnya KKR di lapangan melibatkan gereja-gereja banyak untuk berkumpul, ya maksudnya supaya apa? Masing-masing gereja itu membawa jiwa-jiwa yang baru, supaya mereka yang sakit mengalami mujizat dan juga diselamatkan. Tapi kenyataannya keberhasilan belum maksimal. Hanya berapa persen yang bisa dijangkau melalui proyek seperti ini, ya. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita seperti Tuhan Yesus yang melihat Injil diberitakan sampai ke ujung bumi, juga melalui murid-murid ketika memberitakan Injil dan membawa banyak hasil, ya murid-murid juga melihat murid-murid yang selanjutnya, ya, yang menghasilkan banyak jiwa diselamatkan. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di sini karena ada orang yang datang ke Mbawen ini untuk memberitakan Injil kepada saudara, sehingga saudara menjadi umat Tuhan atau warga kerajaan surga. Amin. Ya. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita sekalian? Setelah lewat doa 10 hari dan hari Pentakosta telah kita peringati, ya, hendaknya kegiatan ini tidak sebatas momen peringatan yang setiap tahun kita lakukan.
tetapi mari kita akan lebih aktif lagi bersama dengan Roh Kudus di dalam kepenuhan hidup kita, ya, di dalam kepenuhan hidup kita, sehingga ada dampak yang terjadi melalui kesaksian hidup kita semua, di mana akan banyak jiwa-jiwa yang terberkati karena kehidupan Bapak Ibu sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama, kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang maha kudus, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang maha kasih, karena Bapa sungguh mengasihi akan isi dunia ini dengan mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk menjadi penebus dosa bagi umat manusia. Sungguh kami bersyukur padamu ya Bapa, karena Tuhan telah menjadikan kami semua anak-anakmu, umatmu yang memiliki warisan daripada kerajaan Allah. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin juga rindu banyak orang juga memiliki akan waris daripada kerajaan surga ini. Sebab kerajaan surga ini hanya milik-Mu ya Bapa, dan jalan keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat penebus dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu pada kesempatan ini supaya Roh Kudus terus memenuhi hidup kami di dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan, supaya kami mengalami kuasa-Mu, kuasa daripada Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan, keberanian untuk memberitakan kabar baik, kabar Injil kepada semua orang. Bukan agama Kristen yang menyelamatkan, namun nama Yesus yang menyelamatkan. Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih Bapa, karena nama Yesus itu nama yang agung yang mulia, dan juga sebagaimana perintah-Mu kepada umat-Mu setiap saat, setiap waktu, supaya kami melakukan sakramen perjamuan kudus. Sebab perjamuan kudus itu juga merupakan perintah untuk kami mengenang kembali sengsara dan kematian Tuhan Yesus yang telah mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dan pada pagi hari ini kami akan mengambil bagian, yaitu roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan tertumpah di atas bukit Golgota untuk menebus dosa-dosa kami semua. Mari ya Tuhan, berkati perjamuan kudus ini supaya kami semua anak-anak-Mu terberkati dan tetap kuat di dalam mengiring Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucapan syukur. Haleluya. Mari kita akan menerima berkat Tuhan.
Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus serta melalui persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita sekalian. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.